Bismillahirrahmanirrahim. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan cerita ke-84, inilah quote-nya. Jauhilah dosa-dosa kecil. Jangan sekali-kali engkau menaikinya, yakni melakukannya, sebab sesungguhnya dosa-dosa kecil itu pada suatu hari, yakni pada suatu saat sesudah lama dilakukan, tentu akan terkumpul banyak, yakni bertumpuk-tumpuk menjadi dosa besar. Inilah cerita ke-84. Suatu ketika Pak Kiai pernah membawa seorang ibu yang sudah hampir renta untuk melempar jumroh. Sebelum berangkat, Pak Kiai menyarankan kepada wanita itu untuk menyediakan uang real recehan. Untuk apa? Sumbangkan kepada peminta-minta. Hal itu dilakukan dengan maksud supaya dimudahkan oleh Allah. Diambil dari suatu hadis bahwa barang siapa yang menolong orang lain, maka Allah akan menolong orang itu. Semakin banyak kita menolong orang lain, semakin sering kita ditolong oleh Allah. Dengan prinsip itu, si ibu memberikan sedekah, kemudian masuk ke medan jumroh. Lantas membaca Allahumma yasir wala tu'asir, yang artinya mudahkanlah Tuhan, jangan disulitkan. Robbi yasir wala tu'asir. Suatu keajaiban terjadi. Di tengah-tengah ribuan manusia, si ibu yang rendah itu dengan lancar bisa masuk ke tempat jamaroh dan melempar dengan sempurna. Kalau diukur secara lahiriah, itu merupakan suatu yang tidak mungkin, karena waktu itu orang-orang begitu banyak. Itu semua berkat doa dan berkat menolong orang lain, juga karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati lanur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk beriyaroh, ya, ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana, ya, pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh, ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan, ya, tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri. Tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu, ya, untuk bisa hadir di tanah suci kembali, ya.
Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita, kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan, oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumbnail dan judul yang ada di konten saya itu akan keluar ya, seperti ini ya. Lalu silakan dibaca di sebelah kanan itu ada judulnya, misalkan logika ini ya, tebak-tebakan logika episode berapa, silakan dipilih di sana ya. Kalau belum ada di atas, silakan di scroll ke bawah ya, di scroll ke bawah begitu ya. Silakan fokus pada judulnya ya. Anda akan cari episode keberapa ya, episode, karena kalau jawab soalnya itu di episode 2, maka jawabannya nanti adalah di episode berikutnya, yaitu episode 3. Sebaliknya, kalau Anda kok sudah menemukan jawaban soalnya apa, maka
silahkan dicari di sana. Misalkan Anda ketemu di episode 5, maka soalnya ada di episode 4. Demikian ya, silakan diklik gambarnya, Anda akan menemukan video saya itu. Kalau Anda kesulitan, misalkan ini nanti jawabannya apa, ya Anda sudah mengikuti dan Anda update terus melihat pada video saya, maka paling gampang adalah klik subscribe yang ada di paling pojok kanan itu. Itu klik subscribe, ya Anda tidak dilarang dan tidak ada biaya sama sekali. Jadi silahkan klik tulisan subscriber atau bacanya subscribe yang ada di kanan. Di sini saya tunjukkan panah dan dikolongi itu. Silakan Anda kalau sudah subscribe, maka berarti Anda bisa selalu mendapatkan tayangan-tayangan yang saya update setiap kali. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.